Artinya di minggu kemarin dia mengalami penurunan. Dengan kata lain, harga ini running ini gold khususnya berpindah area, ya, berpindah area di 1860, kemudian dia running price di 1890. Nah, kalau saya lihat polanya secara setelah dia mengalami penurunan untuk mencoba naik, karena memang ada beberapa posisi nasabah yang memang masih ketinggalan di area atas, itu akan terjemput, tenang aja akan terjemput, karena kita tahu kondisi fundamental ekonomi kan lagi tidak stabil ini, kaitannya sama negara-negara Eropa melakukan lockdown lagi. Kemudian kasus internasional kayak di Prancis itu pembunuhan pendeta, kaitannya katanya silakan itu mengaruhi juga terhadap ekonomi Eropa. Jadi berita-berita itu yang memang investor akan beralih ke gold tentunya. Kalau saya, gitu kan, tambah pandemi, tambah geopolitik kaitannya terhadap pilpres ini, kita bersiap diri akan menghadapi pergerakan gold yang sangat besar. Pemilihan tidak tahu ini kan menghitung hari ini. Kapan? Besok. Jadi besok. Pada saat polling berlangsung itu semua currency, semua pair itu akan bergejolak kencang. Saya menyarankan untuk wait and see saja. Lebih baik kalau investor masuk saja segera, itu manfaatkan pada saat terpilihnya presiden ini, apakah dia Donald Trump atau Biden ini kan. Pada saat terpilih, yakin percaya harga itu akan ada membuat tren. Nah, kalau memang dia trend up, dia selama 1 minggu trend up. Atau kita belum tahu bagaimana kebijakan yang dilakukan sama si presiden yang terpilih nanti kan. Kita belum tahu bagaimana kebijakannya. Jadi ini seputar teknis untuk teman-teman yang mau mengajak investor untuk masuk, ajak saja segera kalau bisa masuk dana untuk prepare pada saat persiapan terpilihnya presiden nanti. Itu supaya apa? Supaya tidak ketinggalan momen. Karena saya pikir ini momen besar. Nah, kita manfaatkan tren tersebut, trennya dia up atau trennya down nanti pada saat kebijakan presiden yang terpilih. Itu secara fundamental. Kalau secara teknikal, 3 hari kemarin ini polanya trend up. Ya. Kalau malam ini dia sebenarnya sudah ketutup karena tadi sudah sempat high di 1890. Berarti dia sudah tutup low-nya yang kemarin ada di area 1889. Ya. Tapi kalau kita zoom baik-baik, sebenarnya kalau kita zoom baik-baik ini masih di area tahanan ini. Belum bisa dikatakan itu harga yang hari ketiganya ini trennya belum bisa. Kita tunggu high-nya sebentar malam. Kalau ternyata high-nya sebentar malam terjadi pola badan candle yang ada di area 1895, berarti berturut-turut harga semenjak hari Jumat, Kamis, Jumat sampai hari ini dia trend up, berarti itu sampai Jumat biasanya melanjutkan untuk pergerakan naik. Cuma kita kendalanya lagi ini di pas pilpres untuk besok. Jadi hati-hati, harga akan liar. Kita sebut ini harga akan liar. Sebaiknya investor boleh join, registrasi, siapkan dananya. Pada saat ada terpilihnya si presiden, siapa yang nanti terpilih, kita
trading with trend. Trennya apakah up atau trennya apakah down. Itu lebih cuannya lebih enak, lebih dapat bagus, lebih dapat profitable lah ceritanya. Ya. Jadi bagus ini momen. Bahasanya untuk klien atau calon nasabah, ayo Pak registrasi ini sekarang, persiapan nanti terpilihnya presiden khususnya Amerika, karena kita transaksinya ini XAU nilai gold dengan dolar, pasti akan ada pergerakan besar. Masuk aja, nanti sudah terpilihnya siapa jadi presidennya, nah itu akan terjadi yang namanya trend market. Apakah dia down atau dia up? Dan itu bisa sampai seminggu itu, atau minggu berturut-turut. Time frame berapa yang harus kita lihat? H1 bolak-balik H4, lihat body candle. Kalau kayak gini kan ini, kalau kita lihat di H4 ini body candle buyer ini lebih banyak daripada seller. Ini kan 3 hari ini, dari hari Kamis, ini hari Jumat, ini hari Senin. Ya kan, hari Senin ini kan. Ini ya. Ini hari Senin ya tadi. Ini hari Jumat. Ini hari Kamis. Nah, secara teknikal untuk menganalisa, karena saya kalau gold ada yang mengatakan gold ini tidak bisa kita jadikan support resisten karena dia semacam komoditi, kalau dia naik, kalau dia turun. Tidak, saya belum sependapat, karena semua market itu punya area jenuh, ya, punya area jenuh atas atau jenuh bawah. Kalau jenuh atas berarti yang bisa kita sebut resisten atas ya, atau resisten atas pertama, atau resisten atas kedua sampai ketiga. Atau kalau dia jenuhnya ke bawah berarti support 1 atau support 2 atau support 3. Untuk menentukan itu banyak. Kita bisa pakai pola yang sudah ada di Meta, kan? Salah satunya Fibonacci ini. Fibonacci ini rumus hitung algoritma yang dibuat sama Fibo, yang digemari oleh bangsa Arab, kemudian diterapkan ke matematis segala semua hitungan lah. Dengan juga dipakai juga di chart itu, membaca saham atau membaca forex gitu kan. Atau teman-teman mau hitung sendiri gitu, bisa juga gitu. Teman-teman bisa hitung manual gitu. Cara hitung manual seperti apa? Berarti dia history kemarin, open, high, low, close. Setelah ada yang biasa bagi 3 atau ada yang biasa bagi 4. Itu rumus hitung teman-teman. Buka Google, itu banyak cara-cara menghitung area support resisten dengan perhitungan rumus bisa. Nah, kalau saya, karena prinsipnya ini area tahanan, intinya sebenarnya apapun kalau teman-teman punya area tahanan, yakin dengan teknik yang teman-teman bikin. Untuk bisa teman-teman bisa yakin, berarti kan ada namanya uji tes beberapa kali. Kalau ya teman-teman kayaknya tidak tepat ini saya pakai Fibo, saya coba mau hitung day trade karena prinsip tradingku transaksi harian. Ya teman-teman hitung tiap pagi, hitung high low close, open high low close nya kemarin gitu kan. Habis itu pagi-pagi akhirnya teman-teman sudah menentukan yang namanya support resistance. Silakan. Jadi kalau teman-teman mau silakan Fibo sudah ada di sistem, silakan. Kalau saya pakainya Fibo. Nah, untuk menganalisa menggunakan Fibo ini, karena prinsipnya saya ini tradingnya bukan scalper, ya. Saya ini lebih ke day trade atau swing, gitu kan? Lebih istilahnya menunggu gitu, menunggu harga yang diinginkan. Menunggu harga yang diinginkan kena TP atau kena stop. Karena saya ini swing atau day trade. Untuk memakai Fibo ini kali ketiga saya sampaikan teman-teman kemarin kan, yang ikut live tradeku. Jadi penggunaan Fibo ini saya pakai bulanan. Jadi penempatannya itu saya pakai bulanan.
saya cari harga tertinggi di bulan kemarin, berarti Oktober, ya, karena kan sudah masuk November, untuk saya bisa menganalisa tahanan di bulan November. Saya cari high-nya di bulan Oktober, kemudian saya cari low-nya di bulan Oktober. Setelah itu saya tarik garis Fibo untuk saya bisa temukan persentase area tahanan supaya saya bisa pakai di bulan November ini. Nah, kan mungkin dari teman-teman yang biasa ikut website tuh, ya. Jadi ini simak lagi, mau dipakai silahkan, boleh, toh. Cuma saya rasa ini lebih simpel gitu menentukan tahanan Fibo itu. Ya, caranya seperti apa? Ini gridnya, ini kan ada grid. Nah, grid ini kan mewakili harian. Jadi setiap kolom ini mewakili harian. Cuma biasa saya kasih polos dulu. Ini gridnya saya hapus, ya, untuk saya bisa menempatkan yang namanya Fibo. Saya cari time frame paling besar, kemudian saya ambil garis untuk melihat bulan berapa startnya di bulan Oktober, ya. Ini kan kelihatan di sini, ya. Ini kan bulan Oktober, ya. Biasa saya kasih kecil dulu. Ini capek. Oktober, ya. Oktober berarti kita harus geser sampai tanggal 1 Oktober, ya. 1 Oktober. Ini 2, ini 1, ini 1 sampai 30. Oke. Kita geser sampai tanggal 1, ya. Oke. Berarti start Oktober di sini, ya kan? Nah, perhatikan ya, teman-teman mau menggunakan Fibo nanti. Kemudian saya cari pergerakan yang startnya akhir di bulan Oktober, berarti tanggal 30 ya. Jadi ini pergerakan Oktober gitu. High-nya saya masih pakai shadownya kalau untuk menempatkan Fibo. Jadi saya cari tetap high-nya. Kemudian low-nya ada di sini, ya. Nah, setelah itu saya ambil lini Fibonacci, kemudian saya tempatkan di garis high-nya, kemudian saya cari low-nya seperti ini. Oke. Ternyata harga running sekarang lagi tertahan di 38%. Oke. Ini Oktober, ya. Sekarang kan kita mau lakukan yang namanya entry point. Entry point berarti kita mau buy atau kita mau sell. Ternyata setelah kita tarik garis Fibo high ke low-nya, ini harga yang sedang running sekarang ada di 30% Fibo. Pivotnya ada di mana untuk di bulan ini? Berarti pivot poinnya untuk bulanan ada di 18.9. Gitu, ya. Saya sudah temukan yang namanya area tahanan. Nah, ini saya jadi acuan untuk menentukan support resisten. Jadi kalau saya bilang ini area supportnya di bawah 50%, area resistennya ada di 50% sampai 100. Sebelum itu biasanya saya tempatkan harga yang 23% ini untuk bisa melihat harga goldnya ada di 18.000. Oke. Kemudian ini harganya ada di 18.6. Kemudian sekarang yang lagi running ada di harga sekarang ya 18.87. Setelah itu yang 61%-nya ada di 19.05. Nah, bagaimana saya mau lihat area tahanan itu, ya kan? Jadi biasanya saya bagi, saya tambah 19.33, ya. Ini yang di atasnya 19.33. Saya 19.33 saya tambah dengan 61% Fibo 19.05 karena saya mau cari pivot pointnya, area tengahnya antara 19.33 ke 19.05 saya tambah sama dengan 3.838. Setelah itu saya bagi dua, berarti ada di harga 19.19. Nah, kita tahu
tahu itu harga 19 itu area tahanan kuat, karena beberapa kali market itu tertahan di area 1920 kan, tertahan di area situ. Jadi 1920 malah. Setelah saya sudah dapat, saya kembali ke H1 untuk melihat pergerakan 1 jam. Ya, saya kembali ke H1 untuk saya bisa menentukan kapan saya bisa buy, kapan saya bisa sell. Ternyata sekarang harga ada tertahan di Fibo 38%. Ini termasuk area tahanan. Jadi kita melakukan buy juga ragu akan tahanan. Jangan sampai harga tahanan tersebut ternyata tidak kuat untuk naik, atau harga tersebut kuat untuk naik. Sempat terjadi pola kenaikan, tapi hanya berbentuk shadow atau ekor atau wedge. Nah, jadi shadow, ekor, wedge itu bagian dari candle yang berbentuk jarum kayak gini. Ya. Jadi ini belum bisa kita entry buy atau entry sell. Tadi ya, di pagi hari saya sih sudah lakukan namanya kenapa saya lakukan buy, karena selain pola tahanan ini saya pakai yang namanya pola trend. Jadi selain kita menggunakan tahanan, kita juga harus menggunakan trend. Nah, trennya ini kalau kita lihat ada makanya saya yakin polanya itu ini masih berlanjut. Cuma hati-hati pembalikan harga ya. Makanya setelah tadi pagi saya bikin pola garis trend line, ini namanya trend line. Tadi pagi saya bikin, saya pas tarik ini, pas di sini ada buy limit semua, orderan buy limit. Makanya di grup itu saya suruh yang di VIP, saya suruh order buy semua. Nih. Assalamualaikum, ini hari besar lagi, semoga trading mantap hari ini. Open buy dan order buy limit. Atur lotnya buat jarak pasang, stop loss di 18.55. Ternyata harga naik. Taking profit di area 18.90. Ini dari pagi jam 9. Harga kena TP semua 18.90. Jadi seperti itu. Selain tahanan, karena teknikal ini kan pintar-pintar saja kita tarik garis gitu. Yang penting H1 gitu. Karena intinya teknikal ini yang penting kita bisa matematis dalam menghitung tahanan, kemudian pakai pola-pola yang seperti ini yang biasa pakai. Nah sekarang sebenarnya sudah selesai untuk yang namanya aksi taking profit, karena buy itu sudah terlaksana. Nah biasanya investorku atau klien yang di VIP itu sudah tidak akan mengganggu saya pada saat malam hari, karena day trade ini prinsipnya, sistemnya, kalau sudah dapat di pagi hari, saya tidak akan kasih lagi untuk mereka trading di luar dari arahan. Jadi mereka tuh trading supaya disiplin. Itu yang penting. Karena apapun analisanya, apapun ininya, tapi kalau tidak disiplin, sama juga akan tidak bagus hasil portofolio dalam 1 bulan. Nah, pola itu. Nah sekarang untuk saya diajak left trade ini, ya, kebetulan harga lagi running di area tahanan gitu. Nah, berupa saran untuk melakukan aksi entry point belum ada gitu kan. Nah, adanya seperti apa, saya biasanya arahkan tunggu 1 jam ke depan. Nah, karena kalau kita lihat ini kan hari tanggal 2, berarti tanggal 2 sampainya cuma sampai sini. Jadi pergerakan ini cuma sampai di sini untuk hari ini. Apakah dia berlanjut atau tidak?
Nah, sekarang running ada di area tahanan. Caranya pakai area toleransi. Untuk melakukan entry point, pastikan teman-teman menggunakan area toleransi. Jadi area toleransi yang saya maksud, karena ini area tahanan, ya, di 1887 berarti teman-teman 1887 toleransi naik ke atas sekitar kurang lebih 2 poin, ya. Lewat dari 2 poin, baik. Toleransi ke bawah kurang lebih juga sebesar 2 poin. Karena area tahanan ini bukan area tahanan pasti akan terkoreksi dia. Lewat dari 2 poin berarti di berapa? 5 ya. Nah, dari sini itu 1889 Pak. 1889. Nah, cuma jangan langsung buru-buru langsung kejar-kejaran dengan market. Jangan buru-buru kejaran sama market, karena jangan sampai terkecoh sama yang seperti ini. Kalau kita lihat area yang diarsir ini, area biru ini kan dari 1898. Kita lihat ini berapa? 1889. Jangan sampai teman-teman di sini sudah langsung aksi pengambilan open buy di area sini, padahal ternyata ini bukan pada candle, bagian dari shadow atau ekor, kan? Nah, kalau sekarang ya wait and see, tunggu candle 1 jam ke depan. Kalau terjadi pola body candle di area sini, jadi kayak gini ya. Oke, di bawahnya itu berarti ada di 1885 ya. Oke, 1885. Jadi kayak gitu polanya. Pastikan terjadi yang namanya body candle. Kalau dia di atas, ternyata body candle ada di atas, kemudian dia close-nya di area close candle H1 ada di 1891, sudah kejarnya baik. Sudah baik. Kejarnya kemana? Kejarnya ke sini 1896. Begitu sebaliknya. Kalau ada pola candle di sini terjadi body, sell, kejarnya kemana? Kejarnya ke sini 1870. Paham ya? Oke, mantap. Kayak gitu. Jadi ini bisa teman-teman sampaikan ke nasabah atau calon nasabah atau nasabah yang sudah trading. Nah, ini lebih teknik santai. Apalagi teman-teman padukan lagi dengan beberapa indikator bawaan meta atau yang biasa kita sebut osilator. Osilator ini untuk mengetahui kapan kita buy, kapan kita sell. Salah satunya yang kebanyakan dipakai, pakailah ini, pakailah stokastik, ya kan? Cara bacanya juga gampang ini, perpotongan ini kan. Jadi memang ini H1 stokastiknya juga lagi mengayun-ayun di area ketidakjelasan gitu, ya kan? Buy-nya di mana? Buy-nya di bawah sini, di luar dari di bawahnya 20% atau sell-nya di atas 80%. Jadi entry buy-nya seperti itu. Entry point-nya seperti itu. Artinya good price lah untuk teman-teman bisa lakukan yang namanya sell area di area sini. Oke, kemudian buyer juga di area sini. Itu aja. Sekarang belum ada pergerakan yang memastikan itu harga mau kemana. Intinya malam ini wait and see dulu, masih ada di dalam garis biru ini, area toleransi. Pulang ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya ulang-ulang materi ini supaya teman-teman juga bisa jelaskan juga ke kliennya, karena penjelasan ini mungkin simpel, tidak terlalu berat. Teman-teman memodifikasi dengan caranya teman-teman silahkan gitu. Yang penting menjelaskan ke nasabah ini
kita kan berupaya supaya dia paham kan? Jangan jelaskan karena keinginan tak harus dia paham, tidak. Cuma kita Ini Pak, kalau ya harusnya dipakai letrek atau mantap. Ya, karena yang dari awal saya sampaikan saya detre, jadi ini detre. Stop lossnya seperti apa? Stop lossnya harus 1:1. Jadi kalau terjadi pola candle seller di area sini dari body, sell me, dia kejarnya ke sini 1887 ya, sell me. Itu secara teknikal ya, dia kejarnya ke sini. Stop lossnya di mana? 1:1, berarti stop lossnya di atas ini juga. Di mana teman-teman sell, anggap teman-teman targetnya ada sekitar 6 poin, 7 ya, kurang lebih 6 sampai 7 ya. Dari sini teman-teman sell, berarti stop lossnya juga harus sebanyak 7. Nah, di sini stop lossnya berarti. Nah, gitu. Itu yang 700 itu 7 ya. 700 pips atau 7 poin. Ya. Oke ya, paham ya? Oke. Yang di sebelah itu harga running. Harga yang kita mau tuju, kemudian 700 itu pipsnya. Kayak gitu. Jadi kalau ada di sini body candle, sell me. Target sampai 7 ya, di angka 1887. Stop lossnya berarti di 7 juga, 1892 berarti stop lossnya kalau sell. Kalau buy-nya berarti kita buy di atas area yang dipilih ini, tapi pastikan body candle buy 1890, targetnya di sini berarti 1896. Ada sekitar 600 pips atau 6 poin. Stop lossnya berarti sampai 200 dan di area 1883 stop loss. Itu menurutku sangat simpel. Kalau mungkin saya minta maaf kalau mungkin teman-teman susah nangkap apa yang saya sampaikan, yang saya harus ya. Teman-teman, ini kan kali ketiganya saya mengulang ini. Seperti itu ya untuk praktek hari ini. Belum ada entry point, potensi tunggu terjadi pola candle body di area di luar area biru ini, Dan ternyata area ini masih area biru ini 38%. Tahanan bulanan. Oke, ada yang menanyakan? Ya, trade seperti itu aja.